Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kelas 12 IPA. Mohon diperhatikan video ini adalah proses perkecambahan tumbuhan kacang merah. Materi kita adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan, semua sudah tahukah apa arti dari pertumbuhan, apa itu perkembangan? Pada pertumbuhan dan perkembangan ini, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan indikator, menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Dengan indikatornya, merancang penelitian pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan, membuat laporan hasil percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan, mendemonstrasikan hasil percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan tumbuhan. Materi ini kita pelajari dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Dengan tujuannya adalah agar peserta didik dapat menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, peduli, dan sebagainya. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup. Perhatikan pohon mangga ini. Pada umur 1 tahun tingginya hanya misalkan 1 meter. Nah, setelah 5 tahun menjadi 4 meter atau 3 meter tingginya. Berarti terjadi perubahan tinggi. Kemudian jumlah daunnya juga bertambah. Jadi ada perubahan dalam bentuk jumlah sel, jumlah daun, volume sel, tinggi batang, dan semua perubahan-perubahan yang bisa diukur, yang bisa diamati secara nyata dengan kasat mata atau yang bersifat kuantitatif. Itulah yang kita sebut dengan pertumbuhan. Dan setelah tinggi 3 meter dia tidak akan kembali lagi ke semula, jadi bersifat irreversible. Sedangkan perkembangan adalah proses makhluk hidup menuju ke kedewasaan atau pematangan fungsi dari organnya. Nah, setelah beberapa tahun mangga ini akan berbuah, yang sebelumnya adalah terbentuk bunga, dan bunga itu mengalami penyerbukan dan pembuahan sehingga terbentuk buah. Buah di dalamnya ada biji, kemudian biji menjadi batang, di dalamnya ada embrio. Embrionya bisa tumbuh lagi menjadi tumbuhan mangga baru. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Antara lain, pertumbuhan adalah proses pertambahan volume sel, pertambahan ukuran sel, sedangkan atau yang bersifat kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu menuju kedewasaan yang sifatnya reversible. Kemudian pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, jadi bersifat kualitatif. Contohnya, kalau pertumbuhan adalah pertambahan tinggi badan, tinggi tanaman, jumlah daun, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan contohnya terjadinya perkecambahan dan terbentuknya bunga. Sekarang kita bahas tentang perkecambahan. Perkecambahan itu merupakan proses
yang meliputi pertumbuhan dan perkembangan. Yang manakah yang termasuk ke perkembangan dan yang manakah yang termasuk pertumbuhan? Kita bisa melihatnya. Perkecambahan berakhirnya masa dormansi dari biji. Jadi biji itu ketika dia sudah matang bisa mengalami dormen, mengalami masa istirahat atau inaktif. Nah, ketika dirangsang dengan menggunakan air, misalkan dengan kita rendam biji yang sudah matang, yang sudah kering, misalkan biji cabai, kita rendam dengan air, maka menurut pelajaran kita kelas 11 transportasi membran ada terjadi imbibisi. Nah, air masuk ke dalam celah-celah sel dari biji. Kemudian ini imbibisi ini menyebabkan biji itu menjadi kenyang, menjadi turgid, menjadi seperti penuh. Kemudian itu mengakibatkan hormon giberalin yang tadinya berfungsi mematangkan buah itu akan mengalami dormen. Yang mengalami hormon giberalin tadi akan menjadi inaktif, sehingga yang aktif itu adalah protease, lipase, amilase yang merangsang cadangan makanan sehingga berkecambah. Apa saja tipe dari perkecambahan? Yang seperti ini, coba perhatikan, ada biji yang ditanam di dalam tanah. Kemudian ketika berkecambah terbentuk calon akar, calon batang, dan calon daun. Bagian yang terangkat ke permukaan kita namakan epikotil, dan bagian yang tertinggal di dalam tanah atau posisinya di bawah kotiledon itu namanya hipokotil. Nah, pada epigeial epikotilnya terangkat ke permukaan tanah. Jadi perkecambahan yang menyebabkan epikotilnya terangkat ke permukaan itu namanya epigeial. Sedangkan hipogeial, ketika biji berkecambah, epikotilnya tetap berada di dalam tanah. Epikotil ruas batang di atas daun lembaga yang tumbuh memanjang sehingga kotiledon tidak terangkat ke permukaan tanah. Jadi kalau kotiledon tetap di dalam tanah, itu tipe perkecambahannya adalah hipogeial. Hipo artinya bawah atau rendah gitu ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Tumbuhan akan bertambah tinggi karena terjadi pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis. Pertumbuhan pada tumbuhan ada dua macam, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan pada akar dan batang menjadi panjang sehingga akar bertambah panjang dan batang bertambah tinggi. Jadi pertumbuhan yang pertama kali kalau pada tumbuhan itu pada bagian ujung akar dan ujung batang itu adalah pertumbuhan primer. Ini terjadi karena meristem apikal. Nah, ini di kelas 11 kita sudah pelajari bahwa di ujung akar itu di atas kaliptra itu ada yang namanya jaringan meristematik. Ya, jaringan inilah yang menyebabkan tumbuhan akar menjadi panjang. Sedangkan pada batang, jaringan meristem itu terdapat pada ujung batang. Ya, pada ujung batang. Nah, di situ ada jaringan meristem dan itu mengandung hormon auksin. Sehingga batang bisa menjadi tambah tinggi. Pertumbuhan ini disebut sebagai pertumbuhan primer. Jadi, pertumbuhan primer terdapat pada titik tumbuh di ujung akar
dan titik tumbuh di ujung batang. Kemudian pertumbuhan sekunder. Jadi pertumbuhan sekunder itu adalah pertumbuhan di mana batang bisa bertambah besar atau pertumbuhan ke samping. Terjadinya pertumbuhan ke samping yang menyebabkan batang menjadi besar. Ya, pertumbuhan sekunder itu disebabkan oleh aktivitas dari kambium. Maka, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder pada umumnya adalah pertumbuhan yang mengandung kambium, yaitu kambium vaskuler yang terdapat antara xilem dan phloem pada tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder itu menyebabkan annual ring atau lingkaran tahun. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 11, di mana xilem primer dan xilem dan phloem primer yang pertama kali terbentuk itu bisa bertambah besar. Nah, pada musim kemarau biasanya persediaan air sedikit sehingga nutrisi yang ada diserap juga sedikit, sehingga lingkaran tahunnya bertambah hanya sedikit saja. Terbentuklah warna yang lebih gelap atau cenderung coklat. Nah, sedangkan di musim kemarau akan menjadi tambah besar. Di musim hujan lingkaran tahun akan lebih besar daripada di musim kemarau. Nah, antara yang bentuk gelap dan terang itu dinamakan sebagai lingkaran tahun atau sama dengan 1 tahun. Ini tugas mandiri nanti saja. Dari apa yang kita sudah pelajari tadi, kalian semua bisa mengerjakan tugas mandiri ini dengan melengkapi isian atau titik-titik yang ada pada pertanyaan.